Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Nabila, nomor BP 19 1011 5261 0269. Baiklah, kali ini saya akan membuat video dengan mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi 2. Saya kelas sistem informasi 6. Baiklah, di sini saya mengangkat judul tentang perancangan sistem informasi dalam pengembangan bisnis toko bangunan ini dengan cara online di era pandemi COVID-19 dengan menggunakan Unified Modeling Language (UML). Kita masuk ke pendahuluan. Pada era globalisasi dan teknologi saat ini, penggunaan komputer sebagai salah satu sarana yang sangat penting terkait dengan perkembangan teknologi informasi tersebut. Banyak perusahaan meningkatkan kinerja pemasaran dengan bisnis online, maka usaha-usaha kecil harus mampu bersaing agar tidak ketinggalan. Bisnis toko bangunan ini mulai menerapkan berbisnis secara online agar mempermudah konsumen membeli kebutuhan bangunan tanpa harus keluar rumah. Karena seperti yang kita ketahui pada era saat ini terjadinya wabah virus COVID-19. Oleh sebab itu, saya mengangkat judul perancangan sistem informasi dalam pengembangan bisnis toko bangunan ini dengan cara online di era pandemi COVID-19 dengan menggunakan UML pada toko bangunan ini yang terletak di daerah Damasraya, Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu dalam merancangkan semua kendala yang ada di bisnis toko bangunan ini untuk memperluaskan pemasaran tidak saja di wilayah Damasraya, bahkan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Landasan teorinya, pertama ada pengertian sistem. Menurut Patansyah, bahwa sistem adalah sebuah tatanan keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi dan tugas khusus yang saling berhubungan dengan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Yang kedua ada konsep dasar informasi. Secara etimologi, informasi berasal dari bahasa Prancis information yang memiliki arti konsep, ide, atau garis besar. Informasi sendiri merupakan kata benda yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Yang ketiga ada pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Kita masuk ke Unified Modeling Language atau UML. Diagram UML menyediakan 10 macam diagram untuk memodelkan aplikasi berorientasi objek, yaitu yang pertama ada use case, sequence diagram, class diagram, activity diagram, state diagram, conceptual diagram, collaboration diagram, convergence diagram, development diagram, dan object diagram. Metode penelitiannya, yang pertama ada penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan adalah langkah awal dalam melaksanakan suatu penelitian. Langkah tersebut dilakukan dengan cara menganalisa terlebih dahulu masalah-masalah yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyerahkan surat izin pengambilan data pemilik bisnis toko bangunan ini. Lokasi penelitian. Penelitian dilakukan pada bisnis toko bangunan ini yang berada di Jalan Binjai, Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Waktu penelitiannya, pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan selesai. Hasil data yang dikumpulkan. Adapun hasil data yang dapat dikumpulkan pada saat proses observasi dan wawancara langsung pada bisnis toko bangunan ini, yaitu data produknya, ada bukti data produk. Yang pertama nama barangnya ada semen, banyaknya sebanyak 100 sak dengan harga 7 juta. Nama barang besi 8 dengan banyak 50 dengan harga 3.500.000. Yang ketiga ada barang besi 6 50 sebanyak 50 batang,
harga 2.250.000. Besi. Yang keempat ada besi 5 sebanyak 50 seharga 1.750.000. Dan ada nama barang-barang yang lainnya. Baik, kita masuk ke analisa dan perancangan. Yang pertama ada analisa sistem. Analisa sistem dilakukan bertujuan untuk mengetahui masalah yang terjadi pada sistem pengambilan keputusan sebagai dasar melakukan pengembangan sistem dari data-data yang telah diperoleh dari teori yang telah dipelajari. Analisis sistem dilakukan dengan cara dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, analisa sistem yang sedang berjalan. Analisa sistem yang sedang berjalan adalah mempelajari sistem yang sedang digunakan atau diterapkan saat ini pada bisnis toko bangunan Namene, khususnya pada sistem penjualan atau pemasaran dan persediaan produk yang di bisnis toko bangunan Namene yang masih dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan media kalkulator sebagai alat bantu untuk menghitung dan buku catatan untuk mencatat penjualan produk. Yang ketiga ada analisa input, proses, dan output. Yang analisanya yang pertama ada analisa input. Analisa input dari sistem merupakan dokumen yang digunakan dalam proses transaksi. Di antaranya adalah data nama, data barang, kode barang, stok barang, harga modal, dan harga jual, di mana data barang yang diperoleh masih manual yang ditulis dengan buku catatan, dan ini adalah contohnya. Seperti nama barang besi 10 seharga 75 dengan harga 77.000. Setelah itu besi 8 1 dengan harga 53 yaitu 50 dengan banyak 53 yaitu 57. Kita masuk ke analisa proses. Pada tahapan analisa proses ini, penulis melakukan penelitian pada bisnis toko bangunan Namene untuk menganalisis data-data yang mencangkup halnya penjualan dan pemasaran yang ada pada bisnis toko bangunan Namene, sehingga yang dahulunya datanya diproses oleh pihak bisnis toko bangunan Namene dalam bentuk tertulis saja, maka dalam hal ini penulis mengusulkan suatu sistem yang dapat membantu pihak pemilik bisnis toko bangunan Namene dalam pemecahan masalah dalam hal yang dipersediakan. Seperti yang di samping ini. Ini adalah daftar barang atau daftar barang yang dijual. Ini adalah buktinya, seperti ada 75 sak semen dengan harga 5.100.000. Baik, kita masuk ke analisa output. Analisa output rekap realisasi pendapatan bisnis toko bangunan Namene yang diperoleh secara per hari. Adapun rekap realisasi pendapatan bisnis toko bangunan Namene per harinya, di sini ada tertulis dalam sehari terjual sebanyak 12 barang seperti semen 15 sak seharga 1.080.000. Inilah contoh nama-nama barang dan harganya terjual dalam sehari. Ini adalah contoh dari UML, use case diagram. Pengertian dari use case diagram adalah merupakan pemodelan untuk kelakuan sistem informasi yang akan dibuat oleh use case diagram mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Ini adalah contoh dari use case diagram. Terlebih dahulu pemilik toko bangunan Namene ini harus melakukan login. Setelah login, dia akan melihat menu seperti mencatat barang, mengecek barang, mencatat laporan, mengolah data barang, dan mencatat utang. Setelah itu ada user. User ini harus melakukan login terlebih dahulu, lalu melihat laporan persediaan barang, laporan pemasukan barang, laporan pembelian,
dan laporan penjualan, laporan perubahan modal dan pengeluaran. Setelah itu, setelah login, maka user harus keluar dari sistem tersebut. Setelah itu ada contoh dari UML seperti sequence diagram. Sequence diagram ini adalah menggambarkan kelakuan objek pada user dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dengan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu, untuk menggambarkan diagram sekuen maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode yang dimiliki. Di sini saya akan jelaskan pemilik toko bangunan tersebut harus melakukan login lalu memasukkan ID dan passwordnya. Setelah login, maka di menu ada validasi setelah masuk. Kalau sudah masuk akan keluar bacaan berhasil. Setelah itu ada menu ketiganya, yaitu data barang. Dalam data barang itu ada tambah, simpan, edit, dan hapus. Setelah ditambah, simpan, edit, dan hapus, maka pemilik harus logout dari sequence diagram tersebut, dari menu tersebut dengan cara keluar. Setelah itu ada kelas diagram. Kelas diagram merupakan menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Di sini saya akan menjelaskannya. Di kelas diagram ini ada transaksi rinci, setelah itu transaksi rinci, produk, pelanggan, user, dan transaksi. Transaksi rinci ada nama barang, subtotal, tanggal, nomor transaksi, dan username dan ID. Setelah itu ada produk. Produk ini harus memasukkan ID, nama, harga, deskripsi, dan kategori. Setelah itu ada pelanggan. Pelanggan harus memasukkan ID, nama, alamat, telepon, dan password. Setelah itu user, ada username dan password. Dan transaksi, nomor transaksi, username, dan status. Setelah itu ada activity diagram. Activity diagram adalah menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Activity diagram ini kalau di judulnya di toko bangunan tersebut ada dua, pemilik dan user. Pemilik ini harus melakukan login terlebih dahulu, memasuki menu. Habis itu memasuki menu ada home. Setelah di home akan ada menu mencari barang, mengelola data, melihat laporan. Setelah melakukan ketiga-tiga ini, setelah melihat dan mencari dan mengelolanya, maka pemilik harus logout atau keluar. Activity diagram usernya, user harus melakukan login terlebih dahulu dan memasuki home. Setelah memasuki home, lalu mendapatkan laporan pengeluaran barang, laporan penjualan, laporan persediaan, laporan pengeluaran, dan melakukan logout. Setelah laporan pengeluaran dan seterusnya selesai, maka user akan melakukan logout atau keluar. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.